Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teteng Heri Karseno SPD. Saya adalah mahasiswa PPG PGSD Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 3 tahun 2021. Saya akan melaksanakan UKIN praktik pembelajaran kelas 4 tema 4 subtema 2 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 18 Oktober 2021. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 4. Selamat siang Pak. Iya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 4, pada siang hari ini anak-anak akan mempelajari atau belajar bersama dengan Pak Guru, yaitu di tema 4 ya. Anak-anak siap? Siap. Oke, kalau siap, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Gimana? Siapa yang mau memimpin? Ayo Mas Rizky dipimpin Mas, dipimpin untuk berdoa Mas. Kita berdoa mulai. Setelah kita berdoa, nanti anak-anak akan diabsen Pak Guru ya. Mungkin Pak. Masuk semua ya hari ini. Hari ini Masuk, anak-anak kelas 4 masuk. masuk semua ya. Ya, alhamdulillah. Anak-anak harus tahu dulu kita akan mempelajari di tema 4, berbagai pekerjaan. Nah, apa anak-anak? Berbagai pekerjaan. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Anak-anak, nanti tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu 1, dengan membaca teks tempat hidup tanaman teh, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. 2, dengan mengamati video pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, siswa mampu merumuskan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Oke, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk merefleksi pembelajaran kita pada siang hari ini, coba anak-anak perhatikan video yang Pak Guru putarkan. Dengarkan dengan seksama lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Nah, ini tadi adalah lagu Tanah Airku yang akan selalu mengingatkan kepada kita bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Betul enggak anak-anak? Bahwasanya sumber daya alam Indonesia ini sangat banyak sekali ya, dan termasuk indah-indah ya. Betul enggak? Itu terbentang
ribuan pulau, kemudian lautan ya. Dan semuanya itu ketika kita amati melalui rekaman dari drone itu sangat luar biasa indahnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, setelah anak-anak mendengarkan lagu tadi Tanah Airku, sekarang anak-anak ingat selalu ya pesan dari Pak Guru, yaitu walaupun di musim pandemi seperti ini kita tetap belajar ya. Entah itu belajar ngaji ataupun sekolah, walaupun itu secara daring, tapi anak-anak tetap harus memperhatikan 5M. Apa anak-anak? 5M. 5M, yaitu 1. Mencuci tangan ya, ketika kita mau melakukan dan setelah melakukan aktivitas apapun kita harus mencuci tangan. 2. Memakai masker. Kemudian 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Ini adalah pesan pemerintah, dalam hal ini adalah Satgas COVID-19, karena sampai sekarang kita belum dinyatakan sembuh dari virus COVID-19 atau COVID-19. Gitu ya anak-anak ya. Ini Pak Guru menyatakan sebuah video lagi. Anak-anak memperhatikan, diperhatikan dengan seksama ya. Nah, apa tadi anak-anak? Teh pucuk. Pucuk. Seger enggak itu? Anak-anak tahu enggak maksudnya dari video yang Pak Guru putarkan ini? Belum tahu ya? Ada yang sudah tahu? Tak putarkan lagi video yang kedua. Perhatikan ya anak-anak ya. Baik-baik. Nah, anak-anak, coba untuk video pertama iklan teh pucuk tadi ada hubungannya enggak dengan video yang kedua yang Pak Guru putarkan ini? Ada. Yang barusan tentang apa? Tanaman apa? Tanaman. Iya, betul sekali. Nah, coba anak-anak perhatikan ini. Terlihat anak-anak? Terlihat. Pakai caping ini. Memetik teh. Betul sekali. Iya, ini memetik teh. Nah, di sini ada 4 gambar kotak ini. Ini kira-kira yang pertama yang di atas ini apa ini? Yang Pak Guru tunjuk ini. Kebun teh. Kebun. Betul sekali. Kita lanjut. Nah, sekarang Pak Guru punya pertanyaan nih. Ayo nanti dijawab ya. Ya. Nomor 1, pertanyaannya nomor 1. Apa manfaat teh? Hangatkan badan. Menghangatkan badan, betul sekali. Teh ini adalah sebagai minuman yang terkenal ya, bahwasanya kebun teh yang terbesar di dunia itu terletak di Indonesia. Anak-anak tahu ya, melalui tayangan video tadi ya, itu letaknya ada di Sumatera ya, di Jambi sana. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Kira-kira di mana teh bisa tumbuh? Di kebun. Oke, betul sekali ya. Kemudian nomor 3, pertanyaan Pak Guru yang ketiga. Pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke konsumen? Penanam atau petani, betul sekali. Kemudian pemetik, iya betul. Terus memproses, iya betul. Terus sopir, ya betul sekali. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ini adalah materi kita. Tempat hidup tanaman teh. Coba anak-anak ada yang berani membaca? Mbak Ayu.
Di Indonesia, perkebunan teh tersebut di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanaman sangat subur. Beberapa daerah Itu tadi adalah tentang tanaman teh ya, bahwa di Indonesia ini adalah wilayah yang paling subur untuk tumbuh tanaman teh. Karena apa? Tanaman teh ini tumbuhnya adalah di daerah pegunungan yang mempunyai udara sejuk. Teh ini biasanya hidup atau tumbuh di antara ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, pohon teh ini juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya erosi. Kok bisa, Pak? Iya, karena pohon teh ini ditanam secara berjajar, rapi, dengan jarak 1 meter. Nah, ini bisa menahan derasnya aliran air ketika hujan. Jadi, bisa menahan erosi atau kikisan tanah yang terbawa oleh air hujan. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, kalau paham di sini ayo kerjakan soal. Yo anak-anak, sudah 10 menit ini. Sudah selesai apa belum? sudah Mas Rizal coba nomor 1 dijawab Mas Rizal. di mana tanaman teh tumbuh dengan baik. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Mas Rizal di mana tadi? Di gunung. Di gunung. Iya, boleh. Di mana anak-anak? Pegunungan. Ya. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Coba anak-anak perhatikan dengan serius ya ini ya. Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Nah, itu adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini adalah upaya untuk menjaga kelestarian alam. Sampai di sini anak-anak paham? Ada beberapa nilai yang perlu dimiliki untuk pelestarian alam dan sumber daya alam yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Ya anak-anak ya. Oke, coba dibacakan Mbak Ayu. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Hindari tempat liar. 3. Membersihkan lingkungan setiap hari. 4. Tidak merusak tanaman sekitar. 5. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Nah, ini ada LKPD 1, anak-anak kerjakan ya. Oke, Pak Guru tunggu. Setelah dikerjakan, dipresentasikan. Oke, kalau sudah selesai, coba dipresentasikan nggih. Coba Mas Abdurrahman Najib untuk mewakili presentasi, coba ya dibacakan. 1. Agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nomor 2. Agar pencemaran udara, air, dan tanah. Nomor 4 supaya tidak ada krisis air dan pangan. 5. Supaya semua orang merasakan udara segar. 6. Agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. 7. Agar sumber daya alam terjaga. Oke, tepuk tangan buat Mas Abdurrahman Najib. Kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya, untuk materi yang berikutnya. Oke, anak-anak perhatikan ya untuk video di layar HP anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, itu tadi anak-anak adalah video pembelajaran untuk anak-anak yang mungkin nanti ada hubungannya dengan pelajaran kita, yaitu tentang berbagai macam atau jenis-jenis pekerjaan. Coba anak-anak sebutkan di sekitar tempat tinggal kalian
itu ada jenis-jenis pekerjaan apa saja? Penjahit. Penjahit, ada penjahit. Kemudian ada apa lagi? Yang tiap pagi ke sawah, namanya apa? Petani. Petani, ya betul. Yang jualan namanya apa? Jual kasur, jual pedagang, betul sekali. Itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Begitu ya, paham ya anak-anak ya? Gambar yang ada atau yang tampil di layar HP anak-anak atau laptop anak-anak. Di sini ada yang namanya diagram Venn. Jadi gini, diagram Venn itu kita bentuk dua lingkaran seperti ini, ya. Ini saya kasih tanda merah di sini. Kemudian lingkaran yang kedua saya lingkari dengan warna biru. Ini kenapa kok ada yang menonjol ke sini, Pak? Ini ada yang ke sini. Nah, inilah yang disebut diagram Venn. Jadi diagram Venn ini bisa menunjukkan suatu perbedaan, namun perbedaan tersebut itu juga memiliki kesamaan. Begitu ya. Paham anak-anak? Tujuannya nelayan itu ngapain, Za? Tujuan nelayan ini untuk pergi ke laut ini ngapain? Untuk menangkap ikan. Betul sekali. Nah, nelayan tradisional, nelayan modern ini sama-sama menangkap ikan. Nah, kita masukkan ke dalam lingkaran yang miliknya lingkaran biru dan lingkaran merah karena tujuannya sama atau memiliki kesamaan. Nah, perbedaannya kalau nelayan tradisional pergi lautnya ini malam hari karena dia menggunakan angin laut, menggunakan angin darat, menggunakan angin darat untuk pergi ke laut. Ini dia berangkatnya malam hari. Kalau nelayan modern pergi melautnya ini kapan saja, sak senenge, ya, suka-sukanya, gitu ya. Nah, misalkan mau berangkat pagi, siang, sore, malam bebas. Berarti beda enggak ini waktu pergi ke lautnya? Beda ya? Beda. Iya, beda. Yang kedua. Oke, sampai di sini tentang diagram Venn anak-anak sudah paham ya? Sudah. Oke, lanjut. Ya. Coba ini dibaca. Mbak Ayu. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gunung pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia sampai akan bertemu dengan teman-teman kecil yang lain. Kupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat itu. Oke, lanjut. Mbak Dina. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman.
Oke, lanjut Mas Najib. Malam itu di pesisir pantai Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Banga Putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangu, Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gunungkan pasir, ayah Gupi menjelaskan perlahan. "Gupi, sayang sekali hutan bangkau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sama ingin membuat bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bangkau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas tanam bermainmu." Itu ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Gupi sedih, tetapi bagaimana lagi ayah tidak ingin Gupi terus menanti tanpa kepastian. Oke, lanjut Mbak Tita. Mbak Pita. Tunduk sepi. Aku sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan diri sendiri? Kopi merah namun penuh amarah. Oke, lanjut Mas Ferdi. Ayah ingin menemukan hati Gupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditambang, manusia pun menerima akibat buruknya. Gupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia akan tidak bisa minum air asin." Gupi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Oke, dilanjutkan lagi Mas Rizky. Mas Rizky. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusak pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisata yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang bisa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang bisa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Oke, lanjut lagi. Siapa yang belum? Mas Rizal. Gupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirannya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Upi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga
Suatu saat nanti ada lagi teman tempatnya. Bermain suatu saat nanti Ali masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Upi hanya bisa berdoa semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Oke, terima kasih anak-anak kelas 4 sudah membaca bacaan Taman Bermain yang Hilang. Nah, setelah membaca ini ya, anak-anak akan Pak Guru kasih tugas. Tugasnya apa? Nah, ini di LKPD 3 ya. Ini nanti ya, anak-anak kerjakan di rumah. Paham anak-anak? Dari hasil menjawabnya dari mana? Dari cerita si Kupi tadi, ya. Oke, anak-anak. Halo. Hai. Ya. Oke, sekarang anak-anak dibuka, kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Nah, dibuka aja semua. Oke, sekarang pelajaran sudah selesai. Ya, sebelum kita tutup, jangan lupa nanti anak-anak ya, PR-nya atau pekerjaan rumah tadi di LKPD 3 ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kesimpulan ya. Coba ini dibacakan Mas Rafa. Dibaca. Teh merupakan minuman yang dikonsumsi masyarakat di berbagai belahan dunia. Tanaman teh ini dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200-2000 meter dpl dengan suhu antara 14-25 derajat Celcius. Di Indonesia, kebun ini terbesar di Pulau Jawa dan Sumatera. Pohon teh ini juga berfungsi mencegah terjadinya erosi. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam demi kesejahteraan semua makhluk. Oke, terima kasih Mas Rafa sudah membacakan kesimpulan pelajaran pada siang hari ini ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tugas di rumah. Tadi anak-anak kelas 4 sudah Pak Guru kasih tahu ya, tugas yang LKPD yang terakhir nanti dikerjakan ya di rumah ya. Nanti dikirim di WA grup kelas 4. Oke anak-anak? Oke. Ya, nanti kalau ada kesulitan, anak-anak bisa konsultasi dengan orang tua atau wali murid yang ada di rumah ya. Minta diajari ya, tapi harus dikerjakan sendiri. Minta bimbingannya saja. Oke? Kemudian yang kedua, anak-anak di rumah tadi Pak Guru udah bilang di awal pertemuan tadi ya. Pak Guru udah bilang bahwa nanti anak-anak saya suruh untuk menanam bibit tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini Pak Guru sudah membelinya dan
sudah ditaruh di sekolah, ya. Besok pagi bisa diambil dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, anak-anak? Ada ada bibit buah mangga, kemudian kelengkeng, kemudian apokat. Ada 3 jenis tadi. Ya, besok diambil ya. Ya, Ya, terima kasih anak-anak. Kemudian kesan dan pesan. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini? Apakah menyenangkan? menyenangkan. Nah, pesan dari Pak Guru. 1, anak-anak jangan lupa di rumah mengerjakan tugas LKPD yang Pak Guru kasih tadi, ya. Beserta Ya, besok pagi mengambil tanaman buah. Oke. Untuk ditanam di sekitar rumah. Ya. Kemudian yang kedua, tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Dan yang ketiga, sampaikan salam Pak Guru kepada orang tua kalian. Oke? Ya. Selanjutnya. Nah, untuk rencana tindak lanjut, ya. Besok pagi setelah anak-anak mengambil bibit buah, ya. Untuk pekerjaannya besok kita bahas bersama-sama lagi ya. ya, Oke, kemudian besok setelah pembahasan kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Ya, kemudian Pak Guru akan mengecek tanaman buah yang sudah ditanam oleh anak-anak. Oke? Halo. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah ya, kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa untuk doa penutupnya? Mas Abdurrahman Najib, apa Mas Rafa? Mas Abdurrahman Najib. Mas Abdurrahman Najib, ayo dipimpin. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Pak Guru. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Guru, akhiri sekian karena sudah berdoa ya. Semoga anak-anak dan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa tetap untuk terus belajar ya. Pak Guru akhiri sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.